Halo teman-teman, apa kabar? Selalu saya doakan semoga semua dalam keadaan sehat sejahtera ya. Video ini adalah seri ketiga dari playlist tutorial database management dan full course query SQL. Masih dalam pembahasan yang pertama, yaitu data manipulation language atau DML, di mana di dalamnya ada pembahasan query create table seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Kalau yang belum nonton, silahkan klik linknya ada di atas ini. Dan juga ada syntax alter table dan juga create data, update, dan delete yang akan kita pelajari pada video kali ini. Seperti kemarin, kita akan melakukan 3 praktek. Yang pertama dengan query pada MySQL, yang kedua implementasi query-nya pada bahasa pemrograman PHP, dan yang ketiga yaitu query pada database Microsoft Access. Dan berikut adalah minute list-nya. Baik, jadi kita langsung saja kepada yang pertama, yaitu query pada database MySQL. Jadi kemarin kita sudah membuat database yang namanya DBSQL. Kita sudah membuat beberapa tabel, ada tabel dosen, tabel kelas, dan tabel mahasiswa. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama yaitu alter table. Jadi alter table itu adalah query untuk menghapus kolom atau menambahkan kolom gitu. Jadi kita masuk dulu ke DBSQL-nya. Terus kita ke SQL, dan di sini kita minimize dulu. Nah, kita punya tabel mahasiswa di sini yang di dalamnya ada field ID mahasiswa, nama, email, jurusan, kelas, dan validasi mahasiswa. Nah, untuk sebagai contoh kita akan menghapus salah satu kolomnya, misalkan validasi mahasiswa ya. Query-nya gampang saja. Kita besarkan dulu. Nah, untuk query alter table caranya kita ketikkan saja alter table. Nama tabelnya apa? Terus kita mau apa? Yaitu menghapus kolom. Caranya kita tambahkan drop table. Drop kolom ya. Kolom apa yang mau dihapus? Yaitu validasi mahasiswa. Oke, seperti itu. Terus kita go. Ini ada mahasiswa, oke. Dan kolom file mahasiswa sini sudah berhasil dihapus. Kita lihat struktur di tabel mahasiswa sudah tidak ada file mahasiswa. Nah, alter tabel juga berfungsi untuk menambahkan kolom. Jadi kalau kita kembali lagi, kita hapus dulu tabel mahasiswa. Cuman untuk menambah kolom yaitu add column. Kolom apa yang mau ditambah, yaitu misalkan ganti jadi validasi dah ya. Validasi, tipe datanya apa? Integer gitu. Jadi formatnya alter table, table apa yang mau ditambahkan, add column, kolomnya apa namanya, terus tipe datanya integer gitu. Baik, setelah itu kita go. Maka akan ditambahkan kolom baru yang namanya validasi dengan tipe datanya integer. Nah, itu adalah fungsi dari alter table. Yang kedua adalah create data. Jadi di tabel mahasiswa ini kita akan menambahkan data nih ceritanya. Query yang paling sederhana yaitu insert tabel mahasiswa values. Nah, jadi di value ini kita tambahkan data yang mau kita tambahkan. Kita lihat urutannya di sini ada ID mahasiswa. Kita boleh memasukkannya M001, terus nama mahasiswa, misalkan Alvaria, email, misalkan alfa@gmail.com gitu ya. Terus ada ID jurusan, misalkan sistem informasi SI, dan juga ada ID kelas, misalkan SIA ya. Dan validasi timpena integer yaitu kita kasih 1. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari insert data. Yang paling sederhana seperti ini. Baik, kita coba. Kita lihat. Nah, ini tertambah satu kolom ya, M0001 namanya alpha. Terus ada juga yang memakai into. Jadi formatnya insert into tabel mahasiswa
Nah, yang tadi kan ngurut dari ID mahasiswa, terus nama mahasiswa sampai validasi. Nah, terus bagaimana kalau insert-nya itu tidak ngurut? Jadi misalkan validasi dulu atau jurusan dulu. Bisa saja, cuman kita harus menyebutkan urutan dari kolomnya. Caranya, kita sebutkan di sini misalkan nama dulu. Setelah nama, email, ya. Setelah email, validasi. Jadi nggak ngurut gitu. Terus ID kelas. Terus ID jurusan gitu ya, nama mahasiswa, email, validasi, ID kelas, ID jurusan, dan ID mahasiswa terakhir misalkan gitu ya. Ya seperti itu. Baru kita tulis value-nya sesuai dengan urusan di atas. Misalkan nama dulu, misalkan namanya Betaria, terus emailnya beta@yahoo.com gitu. Jadi urutan value-nya juga harus sesuai dengan urutan di atas. Setelah nama, email, terus validasi, bentuknya integer, kita kasih 1. Terus ID kelas di sini, ID kelasnya kita kasih SIP gitu ya. Terus juga ada ID jurusan, misalkan SI, dan juga ada ID mahasiswa, misalkan tadi M001 ya, berarti ini M002. Nah, boleh juga formatnya seperti ini tuh ya, ini kurang titik 2. Jadi ini tidak ngurut, cuman harus disebutkan kolom mana dulu yang mau diisi. Oke, kita go ya, kita lihat. Nah, meskipun nggak ngurut, tetap isinya jadi ngurut teman-teman, seperti ini di tabelnya gitu ya. Terus berikutnya adalah query update. Nah, query update dan delete ini butuh suatu field yang namanya primary key. Jadi kita kalau lihat di strukturnya, ada ID mahasiswa yang merupakan primary key. Makanya di episode sebelumnya kita membuat primary key. Primary key ini harus unik, yang artinya tidak boleh sama dengan yang lain. Ini fungsinya untuk update dan delete data gitu. Jadi ada spesifikasi setiap record yang kita masukkan. Ingin mengupdate data, misalkan update TB mahasiswa, formatnya seperti ini, set apa boleh misalkan nama ya, tadi si Alvaria ya, jadi Alfa Nuria gitu, seperti itu. Kita koma untuk separatornya. Terus ada email yang tadinya Alfa jadi Nuria misalkan @gmail.com. Apalagi yang mau diupdate, misalkan ID jurusannya kita masukkan, misalkan teknik informatika dia TI gitu ya. Terus juga ada ID kelas, dia jadi pindah ke TIA otomatis ya. Nah, validasinya kita masukkan 1 seperti itu. Nah, ini harus ada spesifikasinya, yaitu ID mahasiswa. Jadi kita masukkan where ID mahasiswa sama dengan apa gitu. Tadi si Alvaria itu ID mahasiswanya yaitu M001 ya. Jadi kita masukkan ini. Baik, seperti itu ya. Coba kita go. Nah, apakah berubah datanya? Nah, ini ya. Jadi berubah untuk primary key-nya M001. Itu adalah query untuk update data. Nah, yang berikutnya adalah delete. Delete ini formatnya sederhana, cuman sama seperti update, harus memiliki primary key untuk kita hapus. Jadi formatnya delete from tabel apa gitu ya, tabel mahasiswa, where ID mahasiswa sebagai primary key-nya yang mana, yaitu M002 yang akan kita hapus misalkan. Formatnya seperti ini saja, lalu kita coba ya. Ada pemberitahuan di sini, kita oke. Lalu kita lihat, nah si M002, si Betaria itu tadi sudah terhapus teman-teman. Nah, itu untuk query pada MySQL. Sekarang kita akan mencoba praktis yang kedua, yaitu query pada implementasi bahasa pemrograman PHP. Jadi kemarin punya folder di SAM htdoc, yaitu PHP Excel ya, atau SQL PHP, isinya cuman indeks PHP ini.
Jadi kita buka dengan open Visual Studio Code untuk text editornya. Nah, jadi kita kemarin sudah melakukan koneksi dengan tabelnya, yaitu DBSQL yang kita buat tadi di MySQL, dan kita di sini punya query juga di sini. Oke, seperti itu ya. Dan kita di sini kemarin sudah belajar create table. Nah, sekarang query-nya sama, jadi koneksinya tetap sama, kita minimize saja. Yang berbeda adalah query dari MySQL ini. Jadi kita hapus dulu ya. Yep, sampai sini. Nah, ini kita ganti dengan query insert, teman-teman. Kita coba insert dulu ya. Insert. Oke, formatnya seperti ini. Jadi insert into table mahasiswa. Value-nya apa? Yaitu untuk ID mahasiswa M02, namanya beta, emailnya beta@gmail, jurusan, kelas, dan juga validasi. Sama seperti MySQL ya, cuman kita tambahkan variabel saja seperti ini. Baik, kita coba dulu. Kita save, kita panggil foldernya. Itu localhost SQL PHP. Oke, tidak ada error, berarti kita seharusnya sudah punya dua kolom di sini. Kita refresh. Oke, sudah nambah ya Betaria. Nah, untuk query update sama kita masukkan pada variabel MySQL ini ya. Gimana? Masih pada ingat formatnya? Yaitu update tb mahasiswa set apa yang mau dirubah gitu ya. Misalkan nama mahasiswanya nih. Kita ubah yang kedua ya, yaitu si Betaria ini ya. Itu jadi Betty namanya gitu. Misalkan kita starternya sama ya, pakai koma. Emailnya menjadi betty@yahoo.com. ID kelasnya menjadi SIC gitu ya. Terus ID jurusannya terubah menjadi TI gitu. Dan validasinya kita rubah menjadi 2. Nah, yang terakhir di field ini kita enter dulu deh. Nah, gitu ya. Field yang terakhir yang diupdate misalkan validasi, tidak usah pakai koma lagi. Kita langsung ke primary key-nya dengan where. Itu ya. Spasi di sini. Where apa? Yaitu ID mahasiswa ya. M002 ya. Baik. Kita save. Nah, supaya ketahuan teman-teman, kita pakai JavaScript saja untuk alertnya. Jadi nanti ketahuan datanya udah diupdate apa belum gitu ya. Diikuti saja scriptnya kalau teman-teman belum tahu JavaScript ya. Otomatis kita menggunakan alert. Oke, seperti itu ya. Kita save lagi. Kita kembali ke halaman ini. Kita refresh. Oke, kita oke. Harusnya ini sudah berubah, teman-teman. Ini sudah berubah ya. Betaria menjadi Betty dan alamat email, semua jurusannya dan validasinya jadi 2. Begitulah query update daripada bahasa pemrograman PHP. Delete, untuk delete juga sama. Delete lebih sederhana ya. Kita hapus saja. Delete from tb mahasiswa itu ya, where ID mahasiswa
sama dengan M002. Si Betty kita hapus lagi nih teman-teman. Itu ya, kita save lagi. Kalau teman-teman mau nyontek scriptnya silahkan di pause saja. Oke, kita save, kita kembali ke halaman ini. Oh, kita belum menambahkan scriptnya ya, lupa. Nah, kalau tadi data berhasil dirubah, kita rubah keterangannya menjadi data berhasil dihapus gitu ya, bisa biar ada notifikasinya nih. Oke, kita save, kita reload lagi halaman SQL PHP, reload. Oke, kita lihat lagi, kita refresh. Nah, yang M002 berhasil dihapus. Nah, itulah adalah query MySQL pada bahasa pemrograman PHP. Bagaimana teman-teman? Gampang ya? Jadi teman-teman bisa mengimplementasikannya dalam aplikasi CRUD sederhana nanti dengan PHP MySQL. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel kami sampai saat ini. Karena dukungan teman-teman, kami semakin semangat dan untuk konsisten berbagi ilmu kepada semua. Dan untuk teman-teman yang baru saja mampir ke channel kami, ini adalah channel yang membuat konten berbagi pengetahuan gratis tentang software engineer, sistem analis, dan application development. Jadi silakan mampir dan buka-buka beranda kami, mungkin ada video yang bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel kami karena setiap minggu kami selalu membuat video tutorial untuk teman-teman. Yang ketiga yaitu kita mencoba query-nya dalam database Access. Jadi di Microsoft Access ini kita dulu sudah membuat satu file yaitu SQL database. Kita buka lagi. Nah, kemarin kita sudah membuat satu tabel yaitu tabel kelas di sini ya. Nah, kalau kita lihat di design view, kita membuatnya dengan query SQL juga gitu. Jadi caranya kemarin gimana? Masih ingat? Caranya kemarin ke create gitu ya. Terus query design, kita close. Terus di sini ada SQL view. Jadi formatnya seperti apa? Sama saja, alter tabel, tabel kelas, drop table, bukan drop table ya, drop column. Apa yang mau di drop yaitu validasi kelas, seperti itu ya. Nah, ini tidak bisa di run karena tabel kelasnya masih terbuka. Jadi caranya kita tutup dulu. Nah, ini baru kita didesain, kita run. Nah, oke. Tidak ada reaksi apa-apa, tapi kalau kita lihat lagi, file kelasnya hilang gitu. Jadi kita drop tabelnya ya. Nah, sekarang kita alter tabelnya, kita rubah menjadi add column. Kita ganti file kelasnya bisa di file doang gitu misalkan ya, file seperti itu. Tapi harus memakai tipe data nih, integer gitu ya, atau numerik gitu. Nah, kita close lagi tabel kelasnya. Nah, kita ke create design, kita run. Baik, kita lihat lagi sudah tertambah baru kolom file gitu ya. Sama ya teman-teman. Oke, jadi untuk insert juga sama ya. Jadi untuk insert ini pada tabel kelas ini kita punya 3 record. Nah, di sini sudah ada satu record, jadi kita coba lagi di query-nya. Insert into table class. Detail use. Nah, perbedaannya cuman penulisannya saja, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Seperti misalkan untuk karakter atau tag, kita bisa menambahkan titik 2 ya di atasnya, misalkan teknik informatika untuk ID-nya. Nah, untuk deskripsinya kita tambahkan teknik informatika. Nah, untuk validasinya kita tambah 1, tidak perlu pakai titik 2 di atas gitu ya. Kita tambahkan semikolon. Nah, ini sudah cukup, tapi lebih baik kita close dulu tabel kelasnya. Jadi kita ke desain lagi, kita run. Oke, kita yes di sini.
Kita lihat di tabel kelasnya sudah terdapat ID kelas TI dengan deskripsi kelas teknik informatika. Itu adalah insert menggunakan query SQL pada Microsoft Access. Untuk update juga sama ya, tinggal menambahkan query-nya sama, tinggal menambahkan karakter atau titik 2 di pada teks gitu.